Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniela Aulia Syakira. Saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan yang sudah saya buat guna memenuhi tugas UAS mata kuliah visualisasi data. Laporan yang sudah saya buat berjudul Comprehensive Analysis of Automotive Metrics, Performance, and Market Trends. Mungkin tanpa berlama-lama kita langsung aja ke slide berikutnya. Di sini ada tentang saya, mungkin akan saya jelaskan secara singkat. Seperti di pembukaan yang awal, saya sudah memperkenalkan diri, nama saya Daniela Aulia Syakira. Saya adalah mahasiswi semester 4 program studi akuntansi di Institut Digital Ekonomi LPKIA. Jadi mungkin akan saya jelaskan secara singkat kenapa laporan ini dibuat gitu. Jadi laporan ini tuh dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah visualisasi data di bawah eh, bimbingan dosen pengampu Bapak Syahrul Esjen. Mungkin tanpa berlama-lama, kita langsung aja lanjut ke materinya. Di sini ada maksud dan tujuan laporan. Jadi maksud dan tujuan laporan itu ada tiga. Kenapa Kenapa laporan ini dibuat tuh ada tiga maksud dan tujuannya. Yang pertama, untuk menjabarkan peta persaingan industri otomotif berdasarkan kombinasi spesifikasi teknis dan nilai jual kendaraan. Yang kedua, memahami preferensi pasar terhadap bentuk bodi mobil, jenis bahan bakar, serta sistem rekayasanya. Yang terakhir, itu buat menemukan titik optimal antara performa mesin dan efisiensi biayanya. Kayak gitu, teman-teman. Mungkin kita lanjut aja. Di sini ada karakteristik dan struktur data. Mungkin yang pertama aku bakalan jelasin tentang struktur datanya sendiri. Jadi untuk struktur data ini tuh ada tiga. Yang pertama ada format dan ukuran. Jadi untuk dataset ini tuh berformat CSV ya, yang terdiri dari 205 baris data mobil dan 26 kolom atribut atau spesifikasi. Yang kedua ada primary key. Jadi untuk primary key ini tuh ada di kolom car ID. Jadi berfungsi sebagai kode angka unik untuk membedakan setiap baris mobil agar tidak terjadi duplikat kayak gitu. Terus juga ada jenis variabel gabungan. Jadi gabungan antara variabel numerik dan juga variabel kategoria gitu. Di sini juga ada karakteristik datasetnya. Jadi yang pertama itu ada granularitas tinggi, memadukan teks nama model dengan angka metrik, teknis rekayasa, mesin yang sangat detail dan presisi. Terus juga yang kedua, portofolio global, jadi mencakup merek yang sangat bervariasi. Terus juga rentang teknis dan ekonomis, jadi mencatat berbagai variasi mesin dan juga mungkin rentang harga antar mobil tuh kira-kira berapa gitu, teman-teman. Mungkin eh kita langsung aja ke yang berikutnya. Nah, mungkin kita lanjut ke Key Performance Indicator atau KPI. Jadi, yang udah aku buat dashboard, aku ada tiga KPI atau Key Performance Indicator. Yang pertama itu tentang Average City MPG atau nilai rata-rata keiritan konsumsi bahan bakar di perkotaan tuh berapa sih? Setelah aku hitung pakai dashboard, ternyata rata-rata konsumsi keiritan bahan bakar tuh ada di 25,22. Selanjutnya ada average horsepower. Jadi rata-rata output tenaga mesin yang tersedia pada kendaraan di pasar saat ini tuh berapa? Dan setelah aku hitung ternyata ada di 104,1. Selanjutnya ada average price ataupun titik tengah nilai pasar mobil per unit. Ini tuh menunjukkan dominasi pasar di kelas menengah karena untuk rata-rata price-nya itu ada di 13,207 dolar. Mungkin ini key performance indikator yang udah aku buat dan juga di sini ada insight-nya kayak ini apa dan ini apa gitu. Di sini sudah dijabarkan bahwa average CTMPG-nya yaitu 25,22 dan juga average horsepower-nya di 104,1. Dan di sini juga ada average price ada di 13,207 dolar. Mungkin kita langsung aja lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini juga ada tools yang aku gunain selama aku mengerjakan
laporan ini gitu. Yang pertama itu tentunya ada CSP. Ini tuh datasetnya yang diberikan oleh dosen. Jadi untuk datasetnya ini berbentuk CSP. Makanya ada toolsnya yang pertama ada CSP dan yang kedua mungkin ada Canva. Karena untuk membuat laporan ini aku membuatnya di Canva dan juga yang ketiga ada Tableau. Jadi untuk membuat dashboard di tugas UAS ini aku memilih untuk menggunakan aplikasi Tableau untuk membuat dashboardnya. Jadi toolsnya ada CSP, Canva, dan juga ada Tableau. Next, di sini ada gambar dashboard yang sudah aku buat melalui aplikasi Tableau. Di sini ada average city MPG, average horsepower, average price yang tadi aku udah jelasin di awal bahwa ini tuh adalah KPI-nya. Terus juga di sini ada chart tentang drive well distribution, ada full system overview, ada top 5 car, brand by average price, dan juga ada car body style distribution, dan juga ada engine size versus horsepower. Dan yang terakhir ada full type price range. Jadi untuk dashboard ini mungkin aku tidak mencantumkan linknya di file laporannya karena untuk membuat dashboard ini sendiri aku membuat di aplikasi Tableau-nya gitu. Mungkin tanpa berlama-lama ya langsung aja ke penjelasan setiap chartnya mungkin ya. Yang pertama ini ada top 5 premium brand leaders. Jadi di sini tuh ada insight dan highlight-nya. Jadi untuk dominasi merek, mereka tuh di model Buick serta BMW. Jadi yang model Buick Regal Sport dan BMW itu menduduki peringkat teratas dengan harga rata-rata di $40. Dan untuk premium tire atau apa ya, dengan keuntungan tertinggi gitu melengkapi 5 besar kendaraan ini tuh ada di Porsche Porsche Boxster dan juga ada di Jaguar XK ini tuh melengkapi 5 besar kendaraan dengan margin keuntungan tertinggi. Dan yang terakhir ada faktor harga. Nah, tinggi harga pada 5 merek ini tuh berkolerasi langsung dengan ukuran mesin yang lebih besar dan penggunaan sistem injeksi premium. Jadi mungkin semakin mahal, mungkin mungkin mesinnya semakin besar dan penggunaan sistemnya premium, mungkin harganya juga semakin mahal kayak gitu. Next, ada chart tentang car body style distribution. Jadi untuk insight-nya tipe body sedan ini tuh menguasai pangsa pasar terbesar, menjadikannya model yang paling diminati oleh konsumen massa. Terus juga ada tipe hatchback, itu menempati posisi kedua setelah mobil sedan karena mungkin ini tuh paling populer untuk kebutuhan mobilitas perkotaan yang padat dan kompak gitu. Dan yang ketiga tuh ada model wagon, convertible, dan sebenarnya ada satu lagi ini tuh hardtop itu tuh memiliki posisi yang jauh lebih kecil menandakan model ini tuh hanya menyasar pasar modal hobi ataupun kebutuhan spesifik. Jadi mungkin untuk yang sedan ini menempati posisi pertama dan juga hatchback ini menempati posisi kedua. Untuk wagon mungkin posisi ketiga, tapi untuk convertible dan hardtop itu tuh mungkin um, memiliki potensi yang kurang aja gitu karena mungkin mobil-mobil ini tuh hanya ke orang-orang yang memang hobi gitu, bukan umum untuk digunakan sama semua orang kayak gitu. Nah, di sini juga ada chart drive well distribution untuk insight dan highlightnya. Jadi penggerak roda depan itu ada FWD, ini tuh menjadi varian paling dominan karena produsen mengutamakan efisiensi biaya produksi dan luas kabin. Yang kedua, penggerak roda belakang atau RWD mempertahankan posisi kuat pada mobil premium seperti BMW dan Porsche demi keseimbangan dan performa akselerasi. Yang terakhir ada sistem 4. Ini itu namanya sistem 4 WD. Jadi itu memiliki porsi yang terkecil karena kurangnya kebutuhan konsumen umum akan kendaraan medan berat atau off-road gitu. Jadi
mungkin banyak didominasi oleh FWD karena mengutamakan efisiensi biaya produksi dan luas kabinnya juga gitu. Ada juga yang RWD, ini tuh posisi kuat pada mobil-mobil premium gitu seperti BMW dan Porsche kayak gitu. Dan mungkin untuk 4WD ini tuh kurang karena eh, konsumen mungkin nggak terlalu apa ya, kendaraan itu nggak terlalu yang sering digunain buat ke medan yang berat atau off-road gitu. Mungkin eh, konsumen lebih mengutamakan kegiatan sehari-hari aja gitu untuk mobilnya. Next, di sini ada Energy Size versus Horsepower Trends. Jadi, untuk insight dan highlightnya, secara umum, tren ini tuh bergerak linear. Semakin besar ukuran mesin, semakin apa ya, tenaga atau horsepower-nya tuh akan meningkat gitu. Terus juga terdapat beberapa fluktuasi tajam, membuktikan beberapa produsen mampu menghasilkan tenaga besar pada mesin berukuran sedang berkat efisiensi teknologi tuning. Yang ketiga adalah lonjakan tenaga kuda tertinggi, didominasi oleh mesin modern yang menggunakan sistem manajemen bahan bakar canggih seperti MPFI. Jadi mungkin di sini tuh kan bergeraknya secara linear, jadi semakin besar ukuran mesinnya, itu tuh semakin apa ya, horsepower-nya juga makin meningkat gitu teman-teman. Tapi ada juga terdapat fluktuasi tajam, itu tuh membuktikan bahwa emang produsen tuh mampu gitu menghasilkan tenaga besar pada mesin berukuran sedang kayak gitu. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Mungkin untuk kesimpulannya, pasar otomotif global dalam data ini didominasi oleh segmen mobil sedan ekonomis bergerak FWD dengan kisaran rata-rata 13,276 dolar dan tenaga 104 HP yang berfokus pada efisiensi biaya harian. Untuk rekomendasinya sendiri, itu tuh aku ada dua rekomendasi. Yang pertama tuh tentang target pasar. Jadi mungkin pabrikan tuh disarankan buat membidik segmen pasar sweet spot di kisaran harga 12 dolar sampai 16 dolar untuk meraih volume penjualan yang tinggi. Jadi kayak harganya tuh nggak tinggi banget, nggak rendah banget kayak gitu. Yang kedua mungkin ada rekomendasi R dan D. Investasi pengembangan harus difokuskan pada mesin bensin kompak yang menggunakan sistem injeksi cerdas seperti MPFI untuk menekankan harga jual tanpa mengorbankan si performanya kayak gitu. Mungkin segitu saja laporan yang bisa saya sampaikan untuk melengkapi tugas mata kuliah visualisasi data, tugas UAS. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam memaparkan presentasi ataupun menjabarkan materinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.